kamera Etley di sini. Tuh. Itu ada di kilometer Assalamualaikum Kuy Traveler. Balik lagi di channel Kuy Travel. Udah lama nih kita nggak upload untuk channel Kuy Travelnya. Kali ini sekalinya upload kita malah langsung mudik di tahun 2023. Kira-kira udah setahun kita di channel Kuy Travel itu belum upload lagi yang terbaru. Nah ini sebenarnya nggak mudik-mudik amat sih ini, karena masih di awal, yaitu di tanggal berapa sekarang? 6 April. Jadi kalau mudik itu cuti bersama kan tanggal 18, 19 April. Nah 6 April kebetulan ada tanggal merah nih besok. Ada tanggal merah di hari Jumat. Jadi sekalian aja kita early mudik. Nah sekarang kita dari Jakarta jam 6.55. Nggak tahu nih nanti akan nyampe jam berapa. Nih juga dadakan sebenarnya. Bismillah ya. Sebelum kita berangkat ini kita mau ngisi ban, angin, nitrogen, sama ngisi bensin. Kita fullin dari segini nih. Dan segitu nanti kita kasih tahu isi fullnya berapa. Nanti kita isi di mana lagi, dan keadaan lalu lintasnya juga seperti apa selama perjalanan. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang mau mudik di tahun 2023. Karena katanya kan ada kontraflow atau one way, kita nggak tahu. Mungkin yang saat ini sih belum, rata-ratanya sih belum. Mulai efektif tanggal 18 kalau dilihat dari berita. Nah biasanya kita kan mudik naik Innova, nih baru pertama kalinya nih mudik di upload. Kita naik HRV. Kita lihat perbandingan konsumsi bahan bakarnya. Kalau Innova itu dulu 19 110 atau 1 liter untuk 10 km. Kalau HRV harusnya jauh lebih irit. Pantengin terus ya. Kita sekarang mau isi bensin dulu. Nanti kalau udah mau masuk pintu tol dan ada keseruan apa lagi selama perjalanan, nanti kita rekam, kita bagikan, kita share ke teman-teman Kuy Travel. Oke, see you. Tadi kita baru aja ngisi ini bensin 35 literan ya, 356.000 isi Pertalite, bensin subsidi. Ya, bisa dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke pintu tol Meruya. Kita menuju Cikampek melalui MBZ, tol layang MBZ. Nah, tadi saya udah googling Google Map ke MBZ. Itu total waktu dari pintu tol Meruya itu sekitar 1 jam. Ada kemacetan dikit di Cawang, tapi nanti kita nggak tahu ya keadaannya gimana. Nanti live reportnya lagi saya rekam lagi ketika sudah di MBZ. Sekarang pukul 7.16. Nanti selisihnya berapa jam waktu tempuh yang kita akan lalui. Tetap terus tonton Kuy Travel. Sekarang kita baru masuk ke jalan layang MBZ, Syekh Muhammad bin Zayed. Ini memakan waktu tadi kalau nggak salah 7.16 atau jam 7 malam sampai sore. Sekarang jam 8 malam. Jadi kira-kira kurang lebih 1 jam perjalanan dari Meruya ke MBZ. Nah ini juga baru pertama kalinya nih saya upload dengan HRV di tol MBZ. Kita rasakan ininya, bumpy-nya ini
pribadi Innova lebih nyaman. Mobil-mobil MPV atau enggak SUV itu bantingannya lebih nyaman. Ini mobil HRV bantingannya lebih keras dan suaranya bisa diingat jebrak. Nanti kita lanjut lagi setelah MBZ. Kalau ada yang seru-seru lagi nanti kita rekam. Sekarang jam 8.08. Kalau di indikator bensin itu berapa? 20,5 km per liter. Bukan. 15,8 km per liter. Jadi lumayan irit. Coba kalau Innova tadi ada macet juga tuh di mana tuh, di Cawang, sebelum Cawang itu macet itu. Mungkin kalau Innova udah 19 atau 110. Nanti kita lanjut lagi setelah MBZ, kita akan rekam di tol Cipali gimana keadaan kondisinya dan pramudik. See you. Sekarang sudah pukul 9 malam dan belum sampai gerbang tol Cikampek. Terjadi kepadatan di Karawang. Jadi setelah turun di MBZ itu langsung padat seperti biasanya. Dan dari arah Cikampek yang menuju Jakarta pun juga padat. Jadi untuk teman-teman yang mau mudik, bersabar-sabar, banyak bersabar di Karawang karena di sini padat. Karena di sini pertemuan orang yang mau mudik, ada yang ke Jawa Barat, ke Bandung dan sekitarnya, ada yang mau ke Jawa Tengah, semuanya berkumpul di sini. Jadi dimaklumin lah padatannya. Jadi tadi kita dari Meruya sekitar jam 7 malam, sekarang jam 9, mungkin beberapa saat lagi, mungkin 10 atau 20 menit lagi akan sampai di gerbang tol Cikampek. Ini sudah kilometer 64. Oke, ditunggu selanjutnya live report. Nggak live sih, report dari Quick Travel. Akhirnya jam 9:07, ternyata nggak nyampe 10 menit sudah sampai di gerbang tol Cikampek utama. Nggak terlalu padat ya di sini. Jadi kalau mau mudik sekarang nggak terlalu padat, tapi pasti waktunya belum ada. Kita mau ngetap dulu untuk bergabung langsung ke tol Cipali. Nah, ini di kilometer berapa? 80-an. Ada perbaikan jalan lumayan panjang, makanya lalu lintasnya nggak begitu padat, jadi nggak macet. Mungkin nanti dilebarin, kita akan ke sana tuh yang ada alat berat. Kayaknya sih nanti mudik udah mulai cuti bersama itu, insya Allah sih udah jadi nih. Yang ini sekarang tuh bisa dilihat tengah-tengahnya kan ada tanaman-tanaman rumput, itu nanti dijadiin jalanan. Sekian dulu. Sekarang kita sudah sampai di kilometer 87. Average ini bensinnya, bahan bakarnya 18,6 km per liter. Untuk teman-teman yang mau mudik nih, ada kamera Etley di sini. Itu ada di kilometer 108-109.
Jadi hati-hati, jangan melebihi batas kecepatan maksimal di jalan tol. Itu batas kecepatan maksimalnya itu 100 km per jam. Jadi hati-hati buat teman-teman ya. Sekarang kita sudah sampai di KM 166 di rest areanya. Ini dia rest area Masjid BSI. Tidak terlalu ramai karena belum musim mudik juga. Setengah 11. Ingin melanjutkan perjalanan lagi. Balik lagi di Quick Travel. Sekarang kita sudah sampai di rest area kilometer 429 di Ungaran. Tadi jam setengah 11-an mungkin terakhir kita di rest area 160-an. Sekarang jam setengah 2 kita sampai di rest area 429 di Ungaran. Jadi berapa jam? 3 jam perjalanan dari rest area 166 ke rest area 429. Masih sepi ya guys ya. Penampakannya parkiran itu nggak terlalu rame karena belum mulai mudik. Ini juga tapi platnya plat B semua ya. Belum terlalu rame. Oke, nanti lanjut lagi kalau kita sudah mau berangkat. Balik lagi. Sekarang kita mau berangkat kembali ke tujuannya adalah Malang ya. Tadi lupa bilang di awal video. Untuk konsumsi rata-rata bahan bakarnya itu 16 km per liter. Itu lumayan tadi, lumayan ngebut sih ya, itulah. Mudah-mudahan nggak kena etle. Sekarang di sini di rest area ini sudah sekitar 20 menitan. Tadi saya sholat tarawih dulu dan sekarang mau berangkat lagi. Mohon maaf sebelumnya karena ini kayak dari rest area ke rest area nggak ada perjalanannya karena asistennya tidur tadi. Jadi nggak ada yang rekam video. Nanti setelah ini kita mau isi bensin lagi karena bensinnya tuh udah setengah kurang. Kita isi bensin. Estimasinya sih sampai Malang nanti nggak isi lagi. Mudah-mudahan. Nanti saya kasih video tripnya di jalan tol itu kayak gimana di time lapse saja. Oke. Sekarang kita perjalanan lagi, mulai perjalanan kembali pukul 2:08. Tadi kita nyampe di rest area di Ungaran itu sekitar setengah 2. Istirahat, sholat, jam 2 ini baru berangkat lagi. Tadi kita isi bensin lagi itu 30 liter isi full. Jadi per
mana, sampai rest area mana, tiba-tiba sudah nyampe. Nah itu saya mau kasih time lapse beberapa menit juga saya rekamin kameramennya. That super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Sip bass, that super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Sip bass, that. Selamat pagi. Ini terpantau jam 3. Kita ada di rest area 500 sekian, kilometer 500 sekian. Kita sambil nunggu waktu sahur. Gantian, supirnya tidur. Kelihatan nggak? Gelap ya? Ini rest areanya lumayan luas, masjidnya juga bagus, masjidnya di sana. Banyak jajanan juga sih. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau ini kayaknya dekat banget sama rumah warga. Ada suara bangunin sahur. Insyaallah kita sahurnya di sini. Habis itu kita lanjut lagi berangkat. Stay tune ya guys. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4 subuh. Kita masih sahur di tempat yang sama di rest area. Berapa nih ya? Nanti deh saya tambahin di sini. Jadi belum tahu nih, mau sholat subuh dulu kayaknya, baru nanti berangkat lagi, soalnya ngantuk. Mau tidur dulu sambil nunggu subuh. Sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya. Setelah tadi istirahat kita sekitar 2 jam mungkin lebih, sahur, sholat subuh, tidur dan sebagainya, buang air. Kita melanjutkan perjalanan lagi di jam 6 pagi. Tadi kita sahur itu 3 lewat nih. Jadi 3 jam. Kilometer 13. Terus area kilometer 12. Ya, 3 jam, hampir 3 jam tadi kita istirahat dan sahur dan sholat subuh. Nanti kita lanjutkan lagi berapa lama waktu tempuh dari kilometer 519 di daerah Sragen ke Surabaya. Stay tune. That super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Sip bass, that super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Sip bass, that.
Warugunung. Tadi kita di rest area Sragen itu sekitar jam 6. Sekarang jam 8 kurang 15. Ya, hampir jam 8. Eh, 359. Jadi tadi terakhir ngetap kan di Banyumanik. Tapi ngetap doang kan? Ngetap doang di sana, ngetap, bayarnya di sini. Nanti kalau misalnya keluarnya nggak di sini juga bisa. Jadi dihitungnya dari Banyumanik, per kilometernya mungkin 1000 ya kira-kira. Jadi perjalanan dari rest area Sragen ke gerbang tol Warugunung itu hampir memakan waktu 2 jam. Nah, dari Warugunung ke Malang ini mungkin sekitar 2 jam lagi. Karena tolnya juga sepi dan bawahnya juga lumayan ngebut. Tadi sempat ganti kameramennya, sekarang yang nyetir, driver utamanya tidur ya. Sip H, that super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Sip H, that super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Sip H, that Sekarang kita sampai di Sidoarjo, mampir ke rumah temen. Berapa jam? 8.15. Ya, tuh lagi nungguin tuh orangnya. Jadi nanti ke nggak bisa. Jadi nanti mungkin ke Malangnya sekitar jam 9 lah. Kita review tol Malang ini kayak gimana. Sekarang kita mau mampir dulu, mungkin 1 jam lah mungkin sini paling lama. Bensinnya bahan bakarnya sekarang 15 km per liter. Jadi makin lama makin boros karena tadi tolnya sepi. Ya agak gasnya agak dikencengin lagi. Jadi makin boros. Tapi untuk ukuran mobil bensin ini termasuk yang irit menurut saya. Nanti pas sudah keluar tol Malang kita totalin kali ya. Tolnya berapa? Terus bensinnya berapa gitu ya? Bensinnya berapa? Ini belum kembali di bar awal yang pas kemarin
Jabon, Gempol itu 4.500 keluar di Malang. Jadi total kita dari Jakarta itu sekitar 800 ribuan total tolnya aja. Terus sama kualitas tol di Indonesia itu tahu sendiri, apalagi masukan untuk teman-teman yang mau mudik itu tol sekitar Pejagan, Kanci, Cipali itu bagus. Lewat Cipali itu Pejagan, Kanci itu banyak lubang-lubang, itu lebih hati-hati lagi, harus lebih waspada karena itu nanti merusak ban atau velg ketika dalam kondisi cepat ya. Dan apalagi satu lagi, bensin dan bakar itu tadi kita isi total itu sekitar 656.000. Jadi belum balik lagi ke posisi semula. Berarti ini termasuk irit ya, cuma isi sekali tadi di Ungaran lalu sampai Malang lagi, pertama isi di Jakarta. Jadi pesan buat teman-teman yang mau mudik di tahun 2023, tetap hati-hati, cek kondisi kendaraannya, ban, kalau bisa spuring balancing dulu, bannya dilihat masih oke atau enggak, sama mesin pokoknya dibagusin dulu supaya nanti mudiknya insya Allah lancar sampai tujuan kampung halaman. Dan sekian trip kali ini dari Quick Travel, trip mudik tahun 2023 dengan Honda HRV. Semoga semuanya bisa mudik dengan lancar tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini supaya bisa upload informasi-informasi buat teman-teman yang lebih baik lagi. See you next trip.